kasih. Perlombaan memanah sudah selesai. Budoyo mendapat angka 8, Citra Gati mendapat angka 7, dan Sidanti mendapat angka 10. Perlombaan berakhir. Maka yang menjadi juara ialah Sidanti. Terima kasih. Salam support. Tuan belum pulang? Aku ingin belajar memanah. Tuan belum bisa? Boleh aku pinjam busu dan panahmu? Ah, tentu. Nah. Kalau aku berbuat salah, tolong betulkan. Nah, sudah betul begitu. Putus bandunya. Hebat. Hebat, Sedayu. Kena. Nah, sekarang lehernya ya. Aku coba. Ah, tunggu dulu. Ah. Ya, lepaskan. Kena. Lebih hebat. Kenapa Tuan tidak ikut perlombaan? Tuan pasti menang. Tuan lebih hebat dari Sidanti. Sidanti harus tahu. Mereka harus tahu. Diam. Ah, jangan kau bilang pada siapapun. Kenapa? Kau harus berjanji. Baik, saya berjanji. Tapi Tuan harus... Sebentar. Nah, ini aku lempar ke atas. Dan Tuan harus... Tunggu. Sudah? Ya. Kena lagi. Hampir aku tidak percaya. Mereka harus tahu. Pandaru, ingat janjimu. Pandaru. Sidanti harus tahu. Tunggu. Aku Sidayulah yang paling juara. Ayah, kamu di jurong. Semua harus tahu. Sidayulah yang paling pandai memanah. Paling juara. Perlombaan sudah selesai. Sidantilah juaranya. Sidanti boleh menang dalam perlombaan. Tetapi Sidayulah yang paling juara. Paling pandai memanah. Apa yang dia bisa, aku juga bisa. Kebalikannya belum tentu. Bukti itu kenyataan dan bukan omongan. Tuan Daru, tutup mulutmu. Akan aku buktikan. Kembali ke lapangan. Tidak. Perlombaan sudah selesai. Benar, perlombaan sudah selesai. Tapi aku hanya mau buktikan dan perlu saksi bahwa aku tidak kalah dengan Agung Sedayu. Mengapa dia tidak turut perlombaan, Kakang Widuro? Dia telah menghina aku. Anak itu ada-ada saja. Tuan Daru, ini gara-garamu. Kalau mau menyombongkan diri, jangan di depan anak ingusan. Ayo, apa yang mau kau pamerkan? Tidak mau apa-apa. Aku tadi hanya main-main. Perlihatkan permainanmu. Kami mau lihat. Tentu menakjubkan. Aku... Tenang. Kakang Widuro, izinkan kami bersama main. Harus ada ketentuan siapa yang paling mahir. Baiklah. Kalian akan mengadakan permainan. Tapi hasilnya tidak akan merubah hasil perlombaan tadi. Bagaimana, Sedayu? Tentu, Paman. Aku hanya main-main. Jangan sombong. Ayo bersiap-siaplah.
permainan. Jadi tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Kedua mereka telah mengenai sasaran yang telah ditentukan. Sekarang bubar. Ayo pulang. Tunggu. Permainan belum selesai. Sidanti. Aku penguasa keprajuritan di daerah ini. Aku perintahkan kepadamu, Sidanti, untuk pulang ke desa. Permainan sudah selesai. Kakang Widuro, sebagai prajurit aku tunduk pada perintahmu. Tetapi secara pribadi, aku mau menyelesaikan persoalan ini dengan Sedayu secara pribadi pula. Bagaimana Kakang Widuro? Baiklah. Kalau begitu kemauanmu. Permainan apa sekarang? Supaya persoalan tidak berlarut-larut, kita selesaikan secara tuntas. Bagaimana Adi Sedayu? Aku tidak ada persoalan dengan kakak. Ada. Kita selesaikan persoalan panah memanah ini dengan tubuh kita masing-masing sebagai sasaran. Bagaimana? Perlukah ini? Tentu. Ya Allah. Baiklah. Udayo. Beri mereka masing-masing sebuah anak panah. Siap pada punggung. Pada hitungan ke-10, kalian berbalik dan melepaskan panah. Jelas? Siap. Kisanak datang juga. Itulah gunanya saya ada di sini. Permainan yang menarik. Biarkan anak-anak main sesamanya. Ya, orang tua menonton saja. Itulah yang paling bijaksana. Memang, orang tua menonton saja. Ya, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hentikan. Oh, apa dia? Orang tua nonton saja. Ada yang kurang wajar. Kau, Untoro. Apa yang kurang wajar? Adi Sidanti melangkah ke arah matahari. Tapi pada waktu membidik, Adi Sedayulah yang menghadapi matahari. Bagaimana dia bisa membidik kalau matanya silau? Rubah saja arahnya, utara, selatan. Kau benar, Untoro. Semuanya sekarang sama. Hasilnya yang lain. Sudah siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh, hampir kena. Untuk. Ayo, sekarang giliranmu. Lekas selesaikan permainan ini. Lepaskan panah itu semaumu. Ayo kanannya. Apa artinya ini? Permainan sudah selesai. Ayo, Ubar. Belum selesai. Dayu, aku tantang kau dalam perang tanding dengan cara yang lain. Sedayu, perang tanding telah selesai. Pulanglah. Pulang, kata. Dayu, kau bukan perempuan. Jangan lari pengecut. Aku selaku penguasa keprajuritan di daerah Merapi, aku perintahkan kepada Sidanti untuk kembali ke markas. Persetan dengan pangkatmu. Kalau adikmu tidak berani, kau Untoro yang jadi gantinya. Itu pun kalau kau bukan pengecut. Baiklah, kalau itu kehendakmu. Kalau sampai Untoro kalah, jawabannya akan berkurang dan celaka kita.
semakin sombong. Hei, ingat perjanjian kita. Orang tua hanya nonton saja. Kalau perlu ikut campur. Cepat benar Kiai mau ikut main. Peduli apa? Jangan lekas marah. Tidak baik buat orang tua. Hei! Mudah menurut. Sudah puas kau Sedanti? Aku baru puas kalau kau sudah tunduk padaku. Kita lanjutkan permainan tanpa hasil. Kalau tidak sekarang, lain kali. Baiklah, kita lanjutkan lain kali. Paman Widuro, kita pulang ke Kademangan. Baiklah. Mari kita pulang. Kemana saja kau selama ini? Nanti saja aku ceritakan, Paman. Rupanya si Danti ini harus terus diawasi. Ya, Kakang. Dan jangan terlalu dimanjakan, Paman. Begitu pendapatmu, Sidai. Sudah berapa kali ku berikan kesempatan kepadamu untuk memperingatkan dia. Tapi kau terlalu berbaik hati. Hingga kau tidak pernah melayaninya. Biarpun kau dihinanya. Apa yang diperbuatnya selama ini, Paman? Dia datang sebagai pahlawan. Kemudian dia tinggal di Peringitan, siang, malam, seperti gadis pingitan. Tapi rupanya hari ini ia bisa memecahkan batu karang yang menghimpit hatinya selama ini, Paman. Kakang Muntoro. Adi Trigoto. Perkenalkan, ini Kiai Demang, dan ini Paman Widuro. Bagaimana perkembangan terakhir? Rupanya Topati akan menyerang lagi nanti malam. Dia menyuruh anak buahnya membuat obor banyak-banyak. Alap-alap Jolotundo sudah bergabung. Ya, dia sudah bergabung. Baik, terima kasih. Sudah pasti Topati akan menyerang nanti malam. Gagal kita menghalau mereka. Sangkal Putung akan menjadi sapi perahan. Tentukan secepatnya siapa yang akan menghadapi mereka satu persatu. Rasanya aku sanggup melawan Topati. Ayolah. Aku percaya Adi Sidanti mampu melawannya. Tapi karena tugas, biarlah aku yang akan menghadapinya. Biarlah dia mampus oleh senjata Topati. Terus segera mati. Sonokelin, kau coba rebut gudang beras lewat selatan. Baiklah, aku pergi. Separuh pasukan, ikut aku. Yap. Ayo. Cepat laporkan pada Kiai dulu. Baik. Laskar Topati bergerak cepat ke arah selatan menuju Sangkal Putung. Setan. Ditunggu di sini. Lewat selatan. Aku
rasa itu bukan induk pasukannya. Akan kuhadapi mereka. Angiruntoro, kuserahkan pasukan lainnya di tanganmu. Baik, Paman. Hati-hati. Mungkin Tohpati ada di sana. Terima kasih. Mari, Kakang. Iya. Ayo, maju. Bangsat, Wijimo tidak bisa ditipu. Ayo cepat. 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 Ayo cepat. Itu dia mereka. Menyebar. Cepat lari ke Kademangan, Tamaluan. Ayo berserang. Di depanmu lubuk-lubuk padi. Di sanalah sasaranmu. Maju! Mereka datang. Jumlahnya cukup besar. Terima kasih. Adi Sijanti, pimpinlah sayap kanan. Terima kasih. Kakang Untoro tidak berhak untuk memerintahku. Kakang Untoro bukan atasanku. Benar. Aku bukan atasanmu. Lupakanlah persoalan pribadi. Kita pusatkan tenaga kita untuk menghadapi macam kematian. Baiklah. Raden. Berhenti. Mosailun, hadapi mereka dari sebelah utara. Cepat. Siap. Ayo. Maju. Terbang. Terbang. Widuro, Ya, aku lebih dulu. kau mau mengatakan nyawamu. Mau merebut padi. Betul. Cobalah. Pergi, lihat. Pergi, kataku. Menikah sono keling. Menyerahlah demang tua. Mau apa kau? Kau telah menyalahiku perang.
Cipragati, bantu Udaya menghentikan kebuatan Sidanti. Cipragati. Ini gak dia yang gemetaran itu. Bapak, mari kita mengangkat badan. Sidanti, hentikan perbuatanmu itu. Hei, apa ini? Mana pemimpin prajurit Pajang? Sudah seperti pasukan liar kita. Cepat beri perintah. Di mana Untoro? Kakang Untoro! Kakang Untoro! Aku lihat Untoro di belakang. Tidak ikut mengejar. Tidak. Aku lihat dia mengejar Topati. Ayo, semua mencari. Cari ke seluruh medan. Ayo! Sana terus, tarik kita. Muncul ke bawah. Bagian ke bawah. Ayo lekas. Kamu sebelah bawah. Ayo ke sana. Ayo. Kamu. Hei, cepat ini Untoro. Kakang Untoro. Dia masih bernapas. Cepat bawa ke kedemangan. Terlalu banyak kehilangan darah. Untung badannya sehat dan kuat. Kita memohonkan pada Tuhan, mudah-mudahan Biarlah dia tidur. Kita tinggalkan dia. Biar dia ngaso. ya. Sedayu, jaga kakakmu. Baik. Bagaimana Kakang Untoro? Dia lagi tidur. Kita hanya bisa berharap. Guruku menyuruh aku datang membawa obat ini yang segera harus dioleskan pada lukanya. Sampaikan kepada kita Mbak Bedi. Terima kasih kami atas perhatian beliau. Baiklah. Tapi sekarang juga obat itu harus dioleskan. Lukanya sudah kuobati. Kalau besok pagi ternyata obatku tidak menolong, obat dari gurumu ini akan kuoleskan. Terserahlah. Aku sudah berusaha menolong. Kau sudah bangun. Sudah, coba kemari. Pada waktu orang bingung, Sidanti dekati aku. Aku tidak curiga. Tahu-tahu, dia berada di belakangku. Aku tak ingat lagi. Sidanti. Adikku laki-laki. Sedayu anak laki-laki. Oh, aku berat. Mira, kau lihat Sidanti. Kenapa tanya padaku? Barangan. Racun. Itu bukan obat. Pengkhianat. Ganti! Ganti! Berhenti kau! Mau apa kau? Kau telah mencoba membunuh kakangku. Bohong. Apa buktinya? Kakang Untoro sendiri mengatakan padaku, Mengigau kau. Percaya dengan orang sakit. kau yang sakit, pengkhianat.
Cidanti juga harus dihukum. Dia pergunakan garuk sampah yang aku tidak pegang apa-apa. Yang kataku. Jangan main-main dengan kita, Mak Budi. Itulah. Kau hukum tidak Suandaru. Aku tidak akan menghukum seseorang sebelum jelas sebab-sebabnya. Baik. Aku akan bertindak sendiri. Bagaimana? Buka mulutmu. Jawab. Semaumu, Kiai. Tapi aku tetap pada putusanku. Apa jawabmu? Cidanti, lebih baik tinggalkan tempat ini. Baik, Kiai. Ingat, Cidanti. Kau prajurit. Kalau kau pergi, kau melanggar tata keprajuritan pajak. Dan kau tahu akibatnya. Kiai, senjataku masih di pendopo. Biarkan saja. Ada yang lain buat gantinya. Kita mengerti. Ayo. Ayo kita pulang. Tidak ada gunanya lama-lama di sini. Ya. Saudara masuk, Paman. Selamat malam, Kiai. Mari minum air jahe. Kita Mentir juga baru datang. Oh, Malam ini terlalu dingin bagiku. Karenanya aku lekas pulang. ya. Kiai sangat kedinginan. Sehingga berkeringat. Terlalu banyak minum air jahe panas. Oh, berapa kuali, Kiai? Adi Widuro sama Anggi Dayu juga berkeringat. Kami berlari-lari dari Gunung Gowok. Kami berpacu. Yang menang? Kita Mentir. Paman, tadi yang bertempur melawan kita Mbak Budi, bukankah Ki Gringsing? Bukan. Kita Mentir. Tapi dia menggunakan semeti seperti Ki Gringsing. Kau juga bisa gunakan semeti. Kiai, rasanya sudah waktunya tukang topeng membuka kedoknya. Ya, kalau kau nggak perlu, mari minum. Mari minum. Malam itu, setelah Sedayu pergi menuju Sangkal Putung, aku telah benar-benar diselamatkan oleh Kitanu Mentir. Tunjukkan di mana orangnya. Tidak ada di sini. Bangsat. Itulah ceritaku tentang orang yang untuk kedua kalinya merawat aku dan menyelamatkan jiwaku. Hebat, seperti dalam dongeng. Kiai, maukah Kiai membimbing guruku supaya dia lebih pandai memberi pelajaran padaku? Baik, kalau orangnya setuju.
ingin berguru pada Kiai. Kau tak ingin berguru juga, Suandaru? Iya. Baik. Baik kalau begitu. Ayo, coba sekali lagi. Ayo. Bagus. Ayo kita lanjutkan. Aduh, Angger, tolong, kaki jatuh. Kalian diam-diam saja. Jangan bilang apa-apa. Lihat siapa yang berada di atas itu. Hei, kakek, mengapa mencuci pakaian dengan badanmu sendiri? Saya tergelincir, Tuan. Cucuku ini bikin susah orang tua. Disuruh melihat pengairan, malah minta diantar. Takut katanya bertemu sama orang Jepang yang berkeliaran di desa-desa Bendo. Diam kau. Kenapa takut sama mereka? Mereka suka datang di desa kami dan dengan paksa minta beras, kadang-kadang juga pakaian. Tolong Tuan, kami rakyat kecil. Tolong Tuan, usir mereka. Laskar-laskar liar, tidak punya rumah, tidak punya pangkalan, tidak punya tanggungan. Cuma bikin susah. Kenapa kalian tidak melawan? Melawan. Pakai apa, Tuan? Mereka berkelompok dan bersenjata. Tolong usir mereka supaya kami bisa bercocok tanam dengan baik. Hasilnya tentu buat tuan-tuan juga. Kakek bangsat. Airi sawahmu dengan baik. Ayo kita pulang. Bukankah itu tadi Tohpati? Kenapa diam saja? Tohpati dan Sono Keling. Mereka hanya berdua, kita toh bertiga. Lihat, mereka membawa pengawal-pengawal. 3 orang. Itu sebabnya kita lebih baik diam saja. Suandaru, kau berani, tapi tanpa perhitungan. Untuk bisa mengadakan perhitungan, orang harus berkepala dingin. Lagi pula, bekal kekuatan badan saja tidak cukup. Baik. Raden panggil saya. Ya, Paman. Paman. Paman mau mengikuti saya. Tapi hanya sebagai juru masak. Kenapa? Pernah saya bertekad untuk mendudukan Arya Penangsang pada tempat yang lebih mulia. Tapi sejak beliau menempuh jalan pembunuh, untuk mencapai tempat itu, tekad saya menjadi pudar dan
Paman mengikuti saya meneruskan cita-cita Arya Panangsang? Saya harus berbuat apa? Saya hanya bisa masak. Masak buat orang Pajang. Tentu lebih baik masak buat Raden Tohpati, murid Kakang Padementahun, Kakang seperguruanku. Berhenti! Si Dandi dengan gurunya. Mau memata-matai perkemahanku? Oh, Angger Tohpati. Kebetulan sekali. Kedatangan kami memang mau menemui Angger. Dikirim Untoro untuk menyerahkan sangkal putung? Bukan. Kami menawarkan kerjasama untuk menghancurkan Untoro, Widuro, dan laskarnya. Jangan mengigau. Apakah si Danti mau mengkhianati Widuro yang telah menolongnya dari hunjaman tongkatku? Atas petunjukku, memang benar dia memasuki Laskar Pajang untuk menghancurkan dari dalam. Angger belum dengar bahwa dia telah melukai Untoro hingga hampir mati. Kalau dia bisa melukai Untoro, pasti dia bisa membunuh Widuro. Kenapa Kiai masih mencari bantuan lagi? Bersama, kita bisa menghancurkan mereka dengan cepat. Dan Angger mendapat sangkal putung yang kaya. Dan bersama pula kita ke Pajang. Bukankah ini cita-cita Patih Mentahun, guru Angger Tohpati, dan kawan seiring saya? Ya, kawan seiring yang ditinggalkan begitu saja pada waktu menemui kesulitan. Adi Sumangkar kiranya. Kenapa Pulau Seirang harus dibunuh? Dibunuh secara kejam sekali. Apakah nanti si Danti tidak akan menikam dari belakang Angger Tohpati? Seperti yang dilakukan terhadap Untoro. Ada yang sedang berlatih. Bukan. Suara pertempuran. Mari kita lihat, Kiai. Ya, Kiai. Barangkali ada yang bisa dijadikan pelajaran. Iya, Kiai. Baik. Kiai, itu. Nah, itu. Kalian kenali senjata yang mengkilat itu? Bukankah itu tongkatnya Tohpati? Ya. Yang lain siapa, Kiai? Mari kita mendekat. Ternyata kalian yang leceh. Hei, sedang apa kalian di situ? Siapa kalian? Pengkhianat. Rupanya kalian membawa orang-orang Pajang untuk menangkap kami. Nah, Siapa yang satu lagi? Aku kenal dia, Sumangkar. Kiai, kita terjebak. Kawan seiring. Kau panggil orang-orang untuk mati? untuk menangkap kalian mata-mata Untoro. Mundur, si Danti. Pertunjukan sudah selesai. Mari kita pulang. Siapa Sumangkar itu, Kiai? Orang yang harus diperhitungkan. Aku ingin berhadapan dengan dia. Iya. Belajar membunyikan dulu. Hari ini adalah serangan terakhir. Sangkal putung harus kita rebut. Apakah ini sudah keputusan Raden? Tidak ditunda-tunda lagi? Tidak. Aku tidak mau lagi melihat gubuk-gubuk ini. Bosan
menang. Kisanat, mau kemana tergesa-gesa? Mau lihat anak-anak sedang bermain senjata. Dari sini pun kita bisa melihatnya. Saya rasa Kiai tidak keberatan tentunya kalau saya mendekat. Oh, tidak. Joyo, jangan gila kau. Lihat, kembali ke tempatmu. Ramai juga. Saat yang menentukan segera tiba. Adik, kalau Adik mau turun ke arena, terpaksa saya ikut. Apakah harus saya biarkan keadaan semakin buruk? Terserah pada Adik. Oke, siap. Kita mulai. Ya.
menang. Selamat. Aku puas bertanding dengan kau. Karangtopati, maafkan aku. Awas, aku Angger. Aku mengantarkan Adi Sumangkar. Ya Tuhan, ampunilah dosanya. Angger Untoro, izinkan paman membawa jenazah Angger Tohpati ke tengah anak buahnya. Besok pagi, aku akan menemui Angger ke Sangkal Putung. Terima kasih. Angger Untoro, senjata kebesaran perguruan kami. Paman tinggalkan sini sebagai jaminan ditepatinya janji paman. Silakan, Paman. Terima kasih. Sedayu, ikuti Paman Sumangkar.